Ketika waktu tak mengenal darah, legenda ibu dan anak yang terpisah. Pada zaman dahulu, di tanah Sunda yang masih hijau dan sejuk oleh hutan serta pegunungan, hiduplah seorang perempuan bernama Dayang Sumbi. Ia dikenal akan kecantikannya dan keahliannya dalam menenun. Meski tinggal di tepi hutan, jauh dari keramaian, Dayang Sumbi bukanlah perempuan biasa. Ia berdarah bangsawan dan memancarkan pesona yang membuat banyak orang terpikat. Suatu hari, seekor anjing jantan bernama Tumang datang dan tinggal bersamanya. Tumang bukan hewan biasa. Ia adalah makhluk gaib yang memiliki hubungan istimewa dengan Dayang Sumbi. Dari hubungan itu, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Ia tumbuh besar dalam pelukan alam, tanpa mengetahui bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda tangguh dan pandai berburu. Ia sering masuk ke hutan bersama Tumang. Namun, suatu hari saat berburu, karena Tumang menolak perintahnya, Sangkuriang kehilangan kesabaran dan membunuhnya. Ia tidak tahu bahwa yang dibunuhnya adalah ayahnya sendiri. Ketika mengabarkan hal itu kepada Dayang Sumbi, ibunya diliputi kesedihan dan kemarahan. Dalam emosi yang meledak, ia memukul kepala Sangkuriang dengan centong kayu, meninggalkan luka yang dalam. Sangkuriang pun pergi meninggalkan rumah dan menghilang ke dalam hutan. Waktu berlalu, Dayang Sumbi tetap tinggal di rumahnya, tidak menua karena darah gaib yang mengalir dalam dirinya. Ia menunggu, namun tidak dengan harapan, melainkan dengan pasrah. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang kembali sebagai pria dewasa. Ia telah menjelajahi berbagai tempat dan menempa dirinya. Saat mereka bertemu, keduanya tidak saling mengenali. Sangkuriang terpikat oleh kecantikan Dayang Sumbi, sementara Dayang Sumbi, meski ragu, belum menyadari siapa pria itu sebenarnya. Namun ketika ia melihat bekas luka di kepala Sangkuriang, ia tersadar bahwa pria itu adalah putranya. Dayang Sumbi panik. Ia tidak mungkin menikahi anaknya sendiri. Namun Sangkuriang tidak tahu siapa Dayang Sumbi sebenarnya. Alih-alih mengungkap kebenaran, Dayang Sumbi memberi syarat mustahil. Sangkuriang harus membuat sebuah danau lengkap dengan perahu raksasa dalam semalam. Ia berharap Sangkuriang gagal dan membatalkan niatnya. Sangkuriang menyanggupi. Dengan kekuatan gaib yang ia pelajari selama pengembaraan, ia memanggil makhluk halus untuk membantunya. Mereka menggali lembah, mengisi air dari sungai, dan memahat pohon besar menjadi perahu. Pekerjaan hampir selesai sebelum fajar. Melihat hal itu, Dayang Sumbi merasa khawatir. Ia pun meminta warga menumbuk padi dan menyalakan api lebih awal, agar tampak seperti pagi telah tiba. Makhluk halus pun ketakutan dan menghentikan pekerjaan mereka. Sangkuriang menyadari siasat itu dan merasa dikhianati. Dalam kemarahannya, ia menendang perahu yang belum sempat digunakan hingga terbalik. Perahu itu berubah menjadi gunung yang kini dikenal sebagai Tangkuban Perahu, yang berarti perahu yang tertelungkup dalam bahasa Sunda. Gunung tersebut kini berdiri sebagai pengingat akan kisah tragis antara ibu dan anak yang tak saling mengenali. Sebuah legenda yang bukan hanya menjelaskan asal mula gunung, tetapi juga mengajarkan tentang pentingnya kebenaran, konsekuensi dari kemarahan, serta luka masa lalu yang tak pernah sembuh.